Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divya Fisata Syabila dengan NIM 105841111324. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan COVID 4.1, COVID 5, dan COVID 2019. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang COVID. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi atau biasa disebut TI menjadi bagian penting dalam mendukung operasional dan pencapaian tujuan bisnis suatu organisasi. Namun, tanpa pengelolaan dan pengendalian yang baik, penggunaan TI dapat menimbulkan risiko yang besar. Untuk menjawab tantangan ini, ISACA mengembangkan COVID atau Control Objective for Information and Relay Technology sebagai kerangka kerja, tata kelola, dan manajemen TI. COVID membantu organisasi memastikan bahwa TI memberikan nilai selaras dengan tujuan bisnis serta dikelola secara efisien dan efektif. COVID dirancang untuk menjadi panduan dalam merancang, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem tata kelola TI yang terstruktur dan dapat diukur. Kita masuk di perbedaan. COVID 4.1. COVID versi 4.1 dikembangkan oleh Institut Teknologi Governance Institute atau biasa disebut ITGI dari Informasi Sistem Audit dan Control Association atau biasa disebut ISACA. Menurut IT Governance Institute pada tahun 2007 menyatakan bahwa COVID versi 4.1 ini diuraikan good practice, domain-domain, dan proses kerja TI yang ada. Yang ketiga, tidak menyebutkan secara spesifik 7 elementer dalam implementasinya. Berikutnya, COVID-5. Kerangka COVID-5 membuat perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Tata kelola pada sebagian besar perusahaan merupakan tanggung jawab dari Dewan Direksi yang dipimpin oleh pemilik. Manajemen merupakan tanggung jawab semua manajer eksekutif yang dipimpin oleh direktur operasional dalam menjalankan operasional kerja. Yang kedua, integrasi penuh antara tata kelola dan manajemen TI secara end-to-end. Yang ketiga, menggabungkan COVID 4.1, file IT, dan risk IT. Yang keempat, memperkenalkan 5 prinsip utama dan 7 enabler. Kelima, menyediakan 37 proses yang lebih holistik. Yang keenam, menjelaskan perbedaan antara governance dan manajemen. Yang terakhir, meningkatkan nilai bisnis melalui pengelolaan TI yang menyeluruh. Sekarang perbedaan COVID 2019. Yang pertama, area fokus dan faktor desain memungkinkan organisasi untuk menetapkan manajemen risiko dan protokol tata kelola berdasarkan persyaratan unik mereka. Yang kedua, COVID-19 selaras dengan manajemen risiko global dan standar keamanan, kerangka kerja, dan protokol. Yang ketiga, pembaruan berkala memastikan bahwa pedoman kerangka kerja bekerja secara efektif dengan teknologi generasi berikutnya yang dengan cepat diadopsi pada skala di semua vertikal di industri. Yang keempat, panduan mengikuti pendekatan yang lebih preskriptif, terutama dengan pendukung lebih banyak perangkat dan teknologi yang tersedia untuk tata kelola dan manajemen risiko. Yang kelima, model sumber terbuka yang dipercaya memastikan bahwa umpan balik dari komunitas tata kelola global dimasukkan ke dalam pembaruan kerangka kerja versi mendatang. Saran komunikasi akan dievaluasi oleh komite pengarah akhir untuk memastikan rilis update yang konsisten dan berkualitas tinggi. Yang keenam, fokus kuat pada teknologi baru dan metodologi SDLC, termasuk konsep DevOps dan Agile, serta praktik operasional di organisasi yang mendukung TI seperti operasional di luar lokasi, outsourcing, konektivitas, dan sistem berbasis cloud. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.